Buat teman-teman yang ingin perluasan edukasi seputaran tanaman, kalian yang sudah subscribe, saya pikir sudah berada di channel yang tepat. Karena didasari rasa kesadaran diri ya, agar hidup saya ini dapat memiliki manfaat bagi makhluk yang lainnya, maka di sini channel ini haruslah dapat saya pertanggungjawabkan. Jadi, supaya kita bisa berkembang di dalam bercocok tanam, dapat memiliki hasil yang lebih baik, maka tetap stay tune di channel ini. Nah, kalau biasanya saya membahas seputaran tentang sayuran dalam media terbatas ya. Maksud saya kalian yang nggak punya kebun, nggak punya sawah, bisa juga menanam sayur mayur. Videonya ini kalian bisa melihat di tayangan-tayangan sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya ingin membuktikan terlebih dahulu ya, karena kalau berbicara tanpa adanya sebuah bukti, itu akan membuat ragu bagi siapapun yang mendengarnya. Nah, ulasan kali ini adalah bagaimana mengupayakan supaya pohon nangka ini tetap selalu berbuah lebat ataupun nangka cepat berbuah lebat. Nah, sebetulnya sederhana saja buat teman-teman ya. Dan kalian yang sudah mengikuti channel ini saya pikir sudah tahu ya dengan pohon nangka ini dari dulu kala, pohon nangka ini tidak pernah berhenti, dia selalu berbuah. Nah, langkah utama kalian yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan adalah bahwa pondasi utamanya tanaman nangka adalah tumbuhan yang kaya akan getah. Nah, jadi semua reproduksi kesuburan dari akar, buah hingga pucuk daunnya ditentukan oleh kadar air ataupun mineral yang berada di sekitar areal akar. Maka dari itu kita harus bisa menjaga tingkat kelembapan selalu. Jadi jangan terlalu lembab juga tapi harus mengandung kadar air yang memang sudah secukupnya. Nah, sebetulnya itu saja kunci utamanya. Tapi teman-teman juga harus tahu jenis pohon nangka yang memiliki karakter berbuah lebat itu nangka apa saja. Jadi yang pertama ini rekomendasinya adalah nangka persilangan dengan cempedak. Kalian kalau mau cari bibitnya ya bisa berada di video ini ya di toko online atau mungkin kalian juga bisa melalui toko online yang lainnya. Ini persilangan antara nangka dengan cempedak, ini bijinya hanya sedikit, terkadang malah nggak ada, terkadang juga bisa sampai hanya 6 butir saja, tapi dagingnya itu besar-besar dan memiliki aroma wangi yang berbeda dengan nangka pada umumnya. Nah, nangka ini bisa dibudidaya, difokuskan untuk sayur mayur. Jadi kalian yang berjualan kalau ingin nangkanya ini tidak berhenti berbuah, kalian bisa menanam persilangan antara nangka dengan cempedak ini salah satunya. Lalu nangka yang berikutnya yang dapat memiliki buah yang lebat adalah nangka sayur. Kalau nangka persilangan dengan cempedak ini kan satu gagang gini kan dia ngumpul ya, karakternya seperti ini. Tapi kalau nangka sayur nanti dia akan memenuhi di seluruh batangnya. Jadi buahnya itu akan dapat menutupi batang-batang utamanya, itu beda karakternya. Tapi buahnya itu sebetulnya sama-sama lebatnya. Nah, untuk nangka yang lain saya merekomendasikan juga kalian bisa menanam nangka madu ya. Nangka madu itu bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jika lahan kalian terbatas ataupun sempit, kalian bisa menanam jenis nangka madu. Karena nangka madu ini batangnya tidak terlalu besar ya. Dari dulu sebesar pergelangan tangan nangka ini sudah berbuah. Nah, bahkan hingga saat ini buahnya pun teramat sangat lebat, teman-teman ya. Tuh lihat, buahnya memang seperti ini. Kalau sudah mau matang, dia warnanya ini sudah kecoklatan seperti ini. Bahkan ini satu gagang ini juga bisa sampai belasan. Nah, ini rekomendasi saya buat kalian yang memang lahan ataupun lokasinya itu sempit ya, kalian bisa menanam jenis pohon nangka madu. Nah, barulah kita kaji lebih dalam sedikit. Karena mengingat temanya adalah nangka ini harus dijaga tingkat kelembapannya. Jadi penanaman di awal ini kita harus betul-betul perhitungkan untuk lahan media tanamnya kita upayakan supaya tidak mudah untuk mengering. Jadi bahan-bahan apa saja
yang kita butuhkan supaya nanti media tanam untuk pohon nangka kita ini tetap selalu lembab dan tidak mudah untuk mengering. Bahan utama yang diperlukan adalah tanah yang memang karakternya ini memang sudah subur ya menurut kalian ya. Lalu yang berikutnya adalah untuk menjaga tingkat kelembabannya ini kita dapat menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang ini ketika kita basahi, nanti dia ini lebih awet dibanding dengan tanah normal yang biasa seperti ini. Jadi lebih awet, apalagi kalau nanti sudah kita aplikasikan, kita campur bersamaan dengan tanahnya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk menjaga tingkat kelembaban, teman-teman harus percaya ya dengan yang saya ucapkan ini. Kalian dapat menggunakan abu. Abu yang jenis karakternya ini awet ya, memang agak sedikit memadat, kalian dapat menggunakan bakaran dari limbah-limbah rumah tangga, maksud saya adalah dari seperti kayak limbah dapur kayak gitu ya, dedaunan, sayur-sayuran yang tidak lagi terpakai atau mungkin ranting-ranting yang ada di sekitar rumah kita. Ini kalau kalian ingin lebih awet lagi. Sedangkan perbandingannya adalah, jadi kalian seperti yang sudah saya jelaskan tempo hari 3 1 1 saja ya. Tanahnya 3 yang lain satu ember, seperti itu. Tapi kalian kalau ingin juga tekstur tanahnya ini tidak segera memadat, kalian dapat menggunakan sekam bakar. Nah, sekam bakar ini teramat sangat bagus dengan tujuan dalam penggunaan sekam bakar ini bermaksud supaya nanti akarnya ini mudah berkembang karena kenapa? Tekstur tanahnya ini tidak memadat. Nah, itulah alasan utamanya. Penting untuk difahami, pemberian sekam mentah ya, seperti ini ya. Jika berlebihan, apalagi sekam ini masih baru, ini dapat mengakibatkan daunnya nanti menjadi menguning ya. Jadi kalian jangan mempergunakan sekam mentah, apalagi sekam yang masih baru. Sebaiknya kalian gunakan sekam bakar, ini yang sudah uji klinis tingkat kesuburannya. Apalagi kalau pohon nangka sudah berbuah seperti ini, jangan sekali-kali kalian berikan sekam mentah di bawahnya. Teramat sangat sayang nanti kalau buahnya ini dia menjadi rontok ya, karena hawanya itu panas banget. Jadi buat teman-teman boleh kalian kalau tidak percaya datang sendiri ke tempat penggilingan ya. Jadi kalian datang ke penggilingan itu ada sekam mentah, kalian bisa kalian gali ya kurang lebih sekitar 30 senti kalian pegang. Nanti tangan kalian itu rasanya serasa terbakar. Nah, itu yang terjadi jika kita bubuhkan sekam mentah di dalam media tanam kita, nanti di dalam itu tanahnya ini panasnya terlalu berlebih. Sehingga daunnya ini akan berangsur menguning dan kemudian buahnya pun akan rontok. Kalaupun digunakan untuk pohon yang belum pernah berbuah, maka dapat mengakibatkan pertumbuhannya ini terhambat dan bahkan nanti pohonnya dapat kerdil hingga mati. Dan abaikan saja gambar yang saya tunjukkan ini, tapi kalian lebih berfokus terhadap dari apa yang saya sampaikan. Kemudian kalian untuk menahan tingkat kelembapan sekaligus plus dia ini bisa menjadi kompos organik ya yang dapat menyuburkan tanaman. Selain dapat menjaga kegemburan, dia juga dapat menjadi tingkat kelembapannya ini lebih lama jika kita campurkan juga dengan nih sabut kelapa. Sabut kelapa ini tidak memunculkan hawa panas sehingga jika kalian terapkan terhadap semua tanaman ini akan mendapatkan dampak yang positif dari kesuburannya. Seandainya kalian berfokus pada daun, maka daun tersebut akan lebih sehat. Jika kalian berfokus terhadap pembuahan, maka buahnya tersebut akan memiliki buah yang lebih cerah warnanya dan lebih besar ukurannya. Dan sebetulnya langkah yang lebih sempurna ketika kita dapati buahnya membusuk seperti ini harusnya kita buang ya. Tapi saya ini tidak buang karena ya saya belum sempat dan teman-teman harus tahu ini juga untuk pembuktian bahwa nangka ini tidak apa ya, tidak rentan. Jadi dia ini seperti kayak kebal dengan serangan hama tanaman ya, walaupun banyak-banyak semut nanti ini tidak akan menjadi soal. Nah, kelemahan pohon nangka
itu biasanya di pucuknya seperti ini, itu ada kutu-kutu cabuk ataupun kutu-kutu putih. Kalian jika menyayangi keluarga sebaiknya jangan menggunakan pupuk kimia ataupun obat kimia ya. Kalian dapat mengusirnya dengan menggunakan air lada ya. Yang lebih bagus adalah air lada hitam karena teksturnya yang, eee, mudah untuk kita remukkan, kita lembutkan ya, dan lalu kemudian mengandung unsur panas dan pedas sehingga hama tanaman ini tidak menyukai dengan benda tersebut. Nah, kalian juga dapat menggunakan jahe. Jahe ini juga sama, apa pernah kalian melihat jahe yang dikerumunin oleh semut? Kalian tentu tidak pernah lihat ya. Jadi ya, lada hitam dan juga jahe ini dapat melindungi tanaman kita dari serangan hama. Nah, kalau pohon nangka ini biasanya kadang dipakai untuk sarang tikus, kalian bisa menggunakan daun pandan, dicampur daun pandan ya. Dan takarannya untuk pestisida ataupun insektisida, kalian cukup menggunakan 1 atau 2 liter saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nggak usah terlalu banyak airnya, dengan takaran ladanya ini adalah 1 sendok teh itu saja ya, kalian tumbuk. Dan kemudian untuk yang lain rempah-rempahnya yang sudah saya sebutkan kalian tumbuk dan kemudian kalian rebus. Nah, masalah takarannya karena besar kecilnya api ini bergantung dari si yang merebus. Jadi usahakan nanti baunya agak menyengat saja. Nah, itu reaksinya kalian bisa rasakan sendiri. Jadi dari racikan tersebut, ini kalau kita taruh di buah, ini tidak akan menyakiti, tanaman kita. Bahkan kalau sampai menyentuh dengan tanah, maka juga dia akan dapat update pula menjadi insektisida yang dapat menanggulangi ataupun menolak hama yang akan mendekati seluruh tanaman kita. Khususnya di pohon nangka, kalian jangan dipusingkan oleh hama-hama seperti semut seperti ini ya. Ini tidak akan masalah. Tapi biasanya kalau kita biarkan terlalu lama dan ini tambah semakin banyak, nanti dapat melubangi di celah-celah seperti ini. Nah, sebaiknya kalau memang semutnya ini nggak mau pergi ya, kita biarkan dia masih tetap berkerumun dan tambah semakin banyak, maka lakukan penyemprotan dengan racikan yang sudah saya sebutkan. Baiklah pemirsa, saya rasa sampai di sini ini sebuah edukasi yang perlu kalian pikirkan sebagai perluasan antara kalian mungkin yang sudah mengetahuinya, ya saya mohon maaf karena ini juga saya berbicara sesuai dengan praktek yang sudah saya lakukan. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan tayangan video ini.